Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan buku Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan ke Rusi Ajaib, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair by Enid Blyton. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-17 daripada 26 sesi keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Petualangan pertama, Toko Barang Antik yang Aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Petualangan keempat, Ho-Ho si Tukang Sihir. Petualangan kelima, Cinki Hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Petualangan ke-9, Kiri-Kiri si Nenek Sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Petualangan ke-14, Rumah Putar. Petualangan ke-15, Nenek Snipit. Petualangan ke-16, Thomas yang Konyol. Dan selanjutnya, kita ikuti lagi keseruan pengembaraan Peter, Molly, Cinki dan Kursi Ajaib di dalam petualangan yang ke-17, Jin Angin. Petualangan yang ke-17, Jin Angin. Kursi terbang kencang membawa Peter dan Cinki. Hujan sudah berhenti dan matahari bersinar cerah. Angin yang bertiup lembut membuat Peter ingat akan Molly. Alangkah senangnya jika Molly ikut. Pergi bertualang bertiga akan lebih menyenangkan. Kemudian sampailah mereka ke langit yang sangat berangin. Wow, kencangnya angin bertiup di sini. Awan hancur berkeping-keping. Bahkan, rambut Peter rasa-rasanya mahu copot saja. Sayap si kursi pun tak bisa mengepak. Jin angin tinggal di sekitar sini, kata Cinki. Lihat, di bawah sana. Itu, di atas bukit. Itu pasti rumah jin angin. Rumahnya selalu berputar kencang atau bergoyang ke segala arah. Mungkin dia memang menyimpan 4 angin di rumahnya. Kursi mendarat di depan rumah yang selalu bergoyang cepat ke segala arah. Peter dan Cinki melompat turun lalu mengetuk pintunya. Masuk, teriak satu suara dari dalam. Mereka berdua melompat masuk. Oh, angin bertiup ke segala arah di dalam rumah. Rasa-rasanya sulit untuk berdiri tegak. Apa khabar? Tanya Jin Angin. Rambutnya dan jenggotnya berbau. Putih, panjang menjadi satu.
Jubahnya menyapu lantai, tapi wajahnya sulit dikenali sebab angin kencang selalu memburaikan rambut dan jenggotnya. Baik, jawab Peter dan Chinky. Rumah ini tidak begitu menyenangkan, fikir Peter. Angin di mana-mana, mendesis, berbisik-bisik, menderu dan berputar tak keruan. Kalian datang untuk membeli angin ya? Tanya Jin itu. Tidak, jawab Peter. Ada seorang kawanku yang main lipat wajah ketika angin tiba-tiba berganti. Sampai sekarang wajahnya terlipat. Tidak bisa balik. Jika kami bisa mendapat sedikit anjing yang waktu itu bertiup dan mengusapkannya ke wajahnya, dia pasti akan sembuh. Masalahnya bagaimana kami bisa mendapat angin yang tepat? Anak tolol, kata Jin angin. Jubahnya melambai-lambai. Jam berapa waktu itu? Jam 3 sore tadi, jawab Peter. Aku mendengar lonceng gereja berdentang 3 kali. Sulit, sangat sulit, kata Jin angin sambil memegang jubahnya. Kalian lihat sendiri, angin bertiup sangat kencang dan pergi begitu saja. Fikir kalian, siapa yang bisa menyimpan angin itu? Mungkin burung-burung yang melintas di sana waktu itu, kata Chinky. Mungkin masih disimpannya sedikit angin di bulunya. Yah, itu mungkin juga, kata Jin angin. Sambil mengambil sehelai bulu dari sebuah jambangan yang penuh bulu. Dilemparkannya bulu itu keluar. Ia menyanyi. Burung, burung, datanglah. Bawa angin dengan sayapmu. Peter dan Chinky memandang keluar jendela. Berharap akan datang berpuluh-puluh burung. Tapi hanya satu burung hitam yang datang. Hanya burung hitam ini yang lewat di sana waktu itu, kata Jin angin. Ayo, kibaskan bulumu. Aku mau mengambil anginnya. Si burung hitam mengibaskan sayapnya. Jin angin menadahinya dalam kantung kertas hijau. Kantung itu menggelembung sedikit. Wah, belum cukup, kata Jin angin. Apakah ada anak main layang-layang waktu itu? Dia pergi ke sebuah lemari dan mengambil sebuah ekor layang-layang yang langsung diterbangkannya sambil berseru. Layang-layang terbanglah, tangkap angin dan bawalah pulang. Dengan heran, Peter dan Chinky melihat. 2 layang-layang terbang ke arah mereka. Satu hijau, satunya merah. Lalu jatuh di kaki Jin angin. Dikibaskannya layang-layang itu dan ditadahnya anginnya dalam kantung hijau. Belum cukup, katanya. Akan kupanggil perahu-perahu. Diambilnya boneka kelasi dari atas buffet. Dilemparkannya keluar sambil menyanyi. Datanglah perahu, datanglah, bawa angin dalam layarmu. Lalu, Peter dan Chinky melihat 6 perahu mainan melaju di parit dekat rumah Jin angin. Layarnya terkembang, penuh membawa angin. Tiba-tiba parit itu berbelok ke depan pintu rumah Jin angin. Ke-6 perahu diambil oleh Jin angin. Digoyang-goyangkan layarnya dan ditadahnya dalam kantung hijau. Setelah itu diletakkannya kembali perahu-perahu itu di dalam parit. Peter dan Chinky belum sempat berkedip, tapi perahu dan parit sudah menghilang. Kantung kertas hijau benar-benar menggelembung seperti balon sekarang. Sudah cukup sekarang, kata Jin angin. Dimasukkannya angin itu ke dalam puputan. Lalu diberikannya puputan itu kepada Peter dan Chinky. Jangan kau hembuskan sebelum sampai rumah, pesannya. Nanti tiupkan kuat-kuat ke wajah temanmu itu. Pasti sembuh dia. Terima kasih, Tuan, kata Chinky penuh hormat. Dia dan Peter segera meloncat ke atas kursi. Puputan itu dipegangnya hati-hati. Pulang, pulang, perintahnya pada si kursi ajaib. Beberapa minit kemudian, keduanya melayang di atas kebun belakang rumah Peter.
Molly sudah menunggu di loteng dan membukakan jendela. Peter dan Chinky lekas-lekas mengunci jendela itu. Begitu mereka sudah ada di dalam. Setelah itu, ketiganya bergegas menuruni tangga. Kursi ajaib sudah aman, terkunci lagi di dalam loteng. Thomas masih menunggu. Wajahnya terlipat. Pipinya menggelembung seperti balon. Aduh, leganya kalian sudah kembali, kata Molly. Sungguh tak enak berdua saja dengan Thomas. Tampangnya konyol benar. Bikin mual perutku. Ini seperti sebuah mimpi buruk. Kalian berhasil? Beres, kata Chinky sambil menunjukkan puputan itu. Puputan ini telah diisi oleh jin angin. Diisi penuh-penuh dengan angin yang bertiup di sini waktu Thomas main lipat wajah. Kalau ditiupkan ke wajahnya, pasti bisa kembali seperti semula. Ayo, tiupkan sekarang juga, kata Molly. Chinky mengangkat puputan itu dan menghembuskannya kuat-kuat, tepat pada wajah Thomas. Puff! Thomas terhentak, tergagap-gagap. Dia memejamkan matanya sambil terbatuk-batuk. Dan waktu dia membuka matanya kembali, wajahnya sudah licin, kembali seperti sedia kala. Hidung dan dahinya tak lagi berkerut, pipinya rata, tak menggelembung seperti tadi. Wajahmu telah baik lagi, Thomas, kata Chinky. Jadikan ini pelajaran bagimu. Aku benar-benar kapok. Dah serik, kata Thomas. Tapi siapakah engkau? Kau seorang peri, ya? Jangan fikir siapa aku dan jangan bicara apa pun tentang apa yang terjadi di sini, kata Chinky tegas. Thomas berjanji. Dia berlari pulang, sedikit bingung, tapi gembira kerana wajahnya telah kembali seperti biasa. Wah, jin angin benar-benar jin yang hebat, sakti dan baik hati, Molly. Peter pun menceritakan bagaimana jin angin memanggil angin-angin, bagaimana jin angin menuangkan angin ke dalam puputan. Angin yang diambil dari bulu-bulu burung dan dari layar perahu kelasi. Tahukah kau, Molly, rumah jin angin selalu berderak-derak. Habis isinya angin melulu. Angin-angin yang ribut bertiup ke segala arah, kata Peter mengakhiri ceritanya. Bagaimana kita mengembalikan puputan ini? Serahkan itu padaku, kata Chinky. Sekarang aku harus pergi. Kalau tidak, ada lagi nanti yang melihatku di sini. Sampai ketemu lagi. Sehingga ketemu lagi dalam petualangan seterusnya, iaitu petualangan ke-18 Pak Twisty. Terima kasih dan jumpa lagi.